Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Direktur Aprilia Racing Fabio Sterlachini memberikan pujian tinggi kepada Marco Bezzecchi yang tampil luar biasa sepanjang musim MotoGP 2025. Menurutnya, pembalap asal Italia itu memiliki banyak kemiripan dengan legenda hidup MotoGP Valentino Rossi, baik dalam gaya bekerja maupun pendekatannya terhadap balapan. Sepanjang musim MotoGP 2025, Bezzecchi menjadi salah satu pembalap non-Ducati paling konsisten. Ia berhasil meraih 6 podium dan 1 kemenangan di Grand Prix Inggris, prestasi yang membuatnya mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk Sterlachini. Saya pikir pandangan orang luar tentang Marco sering salah. Ia terlihat seperti orang yang lucu dan santai, tapi saat bekerja dia sangat fokus dan profesional. Saya beruntung pernah bekerja lama dengan Valentino, dan saya bisa mengatakan bahwa Marco memiliki beberapa kesamaan dengannya. Lebih lanjut, Sterlachini melihat bahwa Bezzecchi sebagai sosok yang mampu membawa semangat dan filosofi kerja VR46 ke level yang lebih tinggi bersama Aprilia. Marc Marquez menunjukkan sikap kedewasaannya setelah insiden dengan Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu memilih bersikap tenang dan menenangkan penggemarnya agar tidak menyerang pihak lawan, meski dirinya paling dirugikan pada insiden tersebut. Sikapnya yang penuh sportivitas ini menuai pujian dari berbagai pihak termasuk media internasional. Meski insiden tersebut terjadi tak lama setelah ia mengamankan gelar juara dunia 2025, Marquez tidak menanggapi dengan emosi. Ia menerima permintaan maaf Bezzecchi secara terbuka dan berjabat tangan di pinggir lintasan, menunjukkan sikap profesional dan rasa hormat antar pembalap. Tindakan itu sekaligus meredakan potensi ketegangan, mengingat Bezzecchi merupakan murid Valentino Rossi, sosok yang memiliki sejarah rivalitas panjang dengan Marquez sejak insiden Sepang Clash pada 2015. Melalui unggahan di akun X pribadinya, Marquez menyampaikan pesan menenangkan yang langsung menghentikan gelombang kritik terhadap Bezzecchi di media sosial. Banyak penggemar memuji ketenangan Marquez sebagai bukti kematangan emosional seorang juara sejati. Sementara itu, Bezzecchi menyampaikan penyesalan atas kejadian tersebut dan berharap Marquez segera pulih. Francesco Bagnaia mengaku senang jadi rekan setim Marc Marquez. Bahkan keduanya menghabiskan waktu untuk karaoke dan minum sake usai MotoGP Jepang 2025. Marquez pindah ke tim pabrikan Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Kepindahan pembalap berjuluk The Baby Alien itu cukup menggemparkan publik ketika itu. Banyak yang menilai kehadiran Marquez akan menimbulkan ketegangan pada garasi Ducati karena mereka memiliki 2 pembalap berlabel juara dunia. Tapi kenyataannya hubungan mereka baik-baik saja. Meski begitu, Bagnaia mengaku sedikit khawatir ketika mengetahui Marquez akan menjadi rekan setimnya. Bahkan ia mengungkapkan pria asal Spanyol itu memberi sedikit peringatan kepadanya. Awalnya saya agak khawatir, bahkan dia sendiri bilang bisa jadi rekan setim yang sulit. Tapi dia membuat saya terkejut, punya dia di samping saya ternyata sangat positif. Di Jepang kami lebih saling mengenal, bahkan sempat karaoke bareng sambil minum sake. Itu menyenangkan. Dia salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah dan hanya bisa belajar darinya. Maverick Viñales menghadapi masa sulit di musim debutnya bersama Red Bull KTM Tech3 pada MotoGP 2025. Setelah tampil impresif di awal musim dan membawa tim satelit KTM naik podium pada seri pembuka di Qatar, perjalanannya terganggu akibat cedera bahu serius yang dialami di GP Jerman. Cedera tersebut memaksanya absen dari beberapa seri penting dan menghambat performanya saat mencoba kembali ke lintasan. Viñales sempat menjalani operasi dan berupaya tampil di beberapa balapan setelahnya, namun kondisinya belum benar-benar pulih. Bahkan di MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika, ia kembali dinyatakan tidak fit untuk turun ke lintasan.
Cedera bahu yang dialaminya terbukti lebih rumit dari perkiraan, mempengaruhi kekuatan fisik sekaligus stabilitas mentalnya. Bos Tech3 Herve Poncherel menjelaskan bahwa secara medis Viñales memang sudah diizinkan membalap, tetapi secara praktis ia belum mampu melakukan gerakan penuh di bahu kanan. Dalam sprint race, Viñales masih bisa tampil kompetitif, namun untuk balapan jarak panjang ia belum sanggup. Poncherel menegaskan bahwa tim lebih mengutamakan pemulihan total agar mental sang pembalap tidak terganggu akibat hasil buruk berulang. Untuk itu, KTM Tech3 memutuskan Viñales akan absen di MotoGP Australia dan Malaysia 2025 dengan fokus mempersiapkan comeback pada tes Valencia akhir musim. Setiap kali seorang pembalap tampil dalam kondisi tidak ideal dan finish di belakang, itu akan merusak mentalnya. Lebih baik menunggu sampai ia benar-benar siap agar tidak perlu khawatir lagi soal cederanya. Jorge Lorenzo menilai Pedro Acosta memiliki potensi besar untuk menjadi rival utama Marc Marquez di masa depan. Dilansir dari Crash, Lorenzo melihat bahwa kombinasi usia muda, bakat alami, dan gaya balap agresif Acosta menjadi faktor utama yang bisa membuatnya menantang dominasi Marquez. Musim debut Marc Marquez bersama Ducati di MotoGP 2025 berjalan sangat impresif. Ia mampu mengamankan gelar juara dunia bahkan sebelum seri terakhir, menunjukkan tingkat konsistensi dan keunggulan teknis yang luar biasa. Namun, cedera yang dialaminya di MotoGP Mandalika membuka perbincangan soal siapa yang layak menjadi penantangnya. Lorenzo menyebut bahwa Francesco Bagnaia bukan sosok yang tepat untuk peran itu. Meski sama-sama menunggangi motor pabrikan Ducati, Bagnaia dinilai belum bisa tampil selevel dengan Marquez secara konsisten. Sebaliknya, Acosta dianggap memiliki karakter dan potensi yang mirip dengan Marquez muda yang berani mengambil risiko dan cepat beradaptasi dengan situasi lintasan. Jack Miller menyatakan akan memantau langkah rekan setimnya di Pramac, Miguel Oliveira, yang pindah ke ajang World Superbike musim depan. Sebagaimana diketahui, Oliveira yang telah meraih 5 kemenangan di MotoGP, resmi meninggalkan tim satelit Yamaha yang akan bergabung dengan BMW untuk menggantikan Toprak Razgatlioglu. Kepindahan Oliveira ke BMW juga akan mempertemukannya dengan sesama pembalap MotoGP, Danilo Petrucci. Miller menilai bahwa Oliveira masih memiliki kemampuan tinggi di MotoGP, namun memahami bahwa keputusan pindah ke World Superbike bisa menjadi langkah baru yang menarik dalam karirnya. Menurut Miller, Oliveira tetap menunjukkan performa solid meskipun gagal memenuhi target performa bersama Yamaha. Ia yakin rekan setimnya itu bisa tampil kompetitif di World Superbike berkat pengalaman dan gaya balapnya yang adaptif. Miller sendiri mengaku penasaran untuk melihat bagaimana Oliveira menyesuaikan diri dengan motor berbasis produksi massal yang digunakan di ajang tersebut. Dengan perpanjangan kontrak barunya di Pramac, Miller sendiri membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan karir di World Superbike pada tahun 2027 mendatang. Toprak Razgatlioglu mulai memberi sinyal soal nomor start yang akan digunakannya pada saat debut di MotoGP 2026. Juara dunia World Superbike asal Turki itu dipastikan tidak bisa memakai nomor kebanggaannya 54 karena sudah digunakan oleh pembalap Gresini Ducati Fermin Aldeguer. Nomor 54 memiliki makna mendalam bagi Razgatlioglu. Angka tersebut merupakan 2 digit pertama dari kode pos kota kelahirannya di Adapazarı, Turki, sekaligus penghormatan kepada mentornya Kenan Sofuoglu, juara dunia Supersport 5 kali, yang juga menggunakan nomor yang sama. Karena alasan itu, 54 telah menjadi identitas khas Razgatlioglu di lintasan World Superbike. Namun, aturan MotoGP yang melarang 2 pembalap memakai nomor sama membuatnya harus mencari alternatif. Razgatlioglu mengakui dirinya sudah menyiapkan opsi lain yang juga punya arti pribadi. Ia menolak menggunakan nomor 1 meski berstatus juara dunia dan mengisyaratkan akan kembali memakai nomor yang pernah ia gunakan di awal karir.
Jika menelusuri perjalanan balapnya, Razgatlioglu sempat mengenakan nomor 7 saat berkompetisi di ajang Yamaha R6 Cup Jerman pada 2011 sampai 2012. Banyak pihak meyakini angka tersebut akan kembali menghiasi motornya di MotoGP 2026. Pembalap wanita Inggris Jamie Chadwick menilai George Russell telah berkembang menjadi sosok pembalap yang lengkap di Formula One sejajar dengan dominasi Max Verstappen. Pujian itu muncul setelah Russell tampil gemilang di Grand Prix Singapura dengan meraih kemenangan keduanya musim ini, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemimpin baru tim Mercedes pasca kepergian Lewis Hamilton ke Ferrari. Sepanjang musim 2025, Russell menunjukkan kombinasi antara kecepatan, konsistensi, dan ketenangan di bawah tekanan. Chadwick menilai performanya layak disejajarkan dengan Verstappen, terutama karena kemampuan Russell dalam mempertahankan fokus di tengah situasi sulit, termasuk tekanan negosiasi kontrak baru dengan Mercedes. Menurut Chadwick, tidak banyak pembalap yang bisa tampil kuat di semua aspek, mulai dari kualifikasi, balapan panjang, hingga kemampuan menjaga mobil tetap aman dari kesalahan. Ia menilai Russell termasuk dalam kelompok kecil pembalap dengan kemampuan lengkap tersebut. Chadwick juga menyoroti ketangguhan mental Russell yang tetap mampu finish meski sempat sakit di seri Baku. Hal itu membuktikan kematangannya sebagai pembalap yang kini mampu beradaptasi dengan segala kondisi dan tantangan di lintasan.